menurut teman-teman nih, kenapa kita selalu membutuhkan integritas itu? Kenapa? Ayo. Apa ya? Biar bisa dipercaya sama gebetan kok. Hai Sobat Ngobar. Hai sobat. Halo Sobat Ngobar. Hidup ini pasti ada yang namanya pasang surut. Tapi jangan biarkan pasang surut itu mencengkram hidupmu. Hari ini kami akan membagikan pengalaman hidup kami, Library of Life. Meaning making. Wow, so glad to see you here guys. Thanks sudah gabung sama gua ya. Iya, thank you ya Kosa Thank you, udah undang Ko. kami hari ini. Oke. Nah, hari ini kita bakal banyak ngobrol nih tentang yang namanya integritas. Wow, Ya. Tema yang cukup berat ya kok ya. oh, berat banget ya. Nah, kira-kira nih, menurut kalian integritas itu apa sebenarnya? Mungkin bisa dibagikan dengan sobat ngobar yang di rumah. Wah, integritas ya. Kalau kita ngomongin integritas itu kayaknya luas banget gitu ya. Tapi satu hal yang aku pengen bilang bahwa integritas itu adalah sesuatu yang perlu kita pegang, yang kita pertahankan gitu. Supaya kita hidup benar dan bisa hidup berdamai dengan lingkungan kita. Gitu. Wah, betul Dok Elis. Integritas tuh nggak bisa disepelein. Hmm. Kita harus konsisten dengan apa yang kita katakan dan kita kerjakan. Yes. Benar banget sih, salah satu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Karena kan berintegritas itu berarti apa yang kita sampaikan harus sesuai kan dengan apa yang kita lakukan. Wah, berarti kalau dengan pendapat teman-teman barusan, nggak mudah kita menjadi orang yang berintegritas. Benar ya Ferdi? Betul. Tadi Ferdi bilang berat banget kok. Ditambah lagi sekarang tantangannya tambah banyak loh teman-teman. Nah, boleh nggak kalian bagikan nih bagaimana kalian itu tetap berjuang mempertahankan integritas itu sampai akhirnya muncul pemaknaan-pemaknaan baru yang mengubahkan hidup teman-teman. Kalau aku sendiri sih masih cukup sulit ya kok. Apalagi aku ini termasuk dalam generasi milenial yang masih sangat abai dengan lingkungan dan aturan yang ada. Oke. Ya nggak jauh lah di aturan di tempat kuliahku sendiri gitu kok. Gimana Cok jadinya? Gimana jadinya? Lihat deh kuliah Mungkin sendiri. maksud Ferdi itu mempertahankan adalah mengikuti aturan yang ada. Iya, itu maksudnya kok. Kita nih si sederhana, Salah. Besti Hana. Kalau Hana sendiri sih ya kok, coba untuk konsisten setiap harinya gitu. Contohnya dalam setiap kesibukan, di kuliah, ataupun tugas lainnya gitu. Ya walaupun lelah, Hana mencoba untuk berusaha untuk tidak mengeluh gitu ya. Tapi melainkan apa yang lelah itu Hana jadikan sebagai ucapan syukur. Ya betul, konsistennya tadi Susana bilang itu sesuatu yang berat banget gitu untuk kita jalani gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita mau melakukan sesuatu yang benar, kadang-kadang tuh lingkungan kita tidak mendukung, malah lingkungan kita bilang kamu sok suci lah, Nah. pernah nggak digituin? Ya, pernah Iya, sih, pernah nggak pernah bilang sok suci atau dibilang kok kamu merasa paling benar sih gitu. Nah itulah kesulitan-kesulitan yang kita temui di lingkungan kita yang membuat tuh kadang-kadang kayaknya nggak mau deh untuk mempertahankan itu kesulitannya beberapa. Bener banget sih sister. Ya tapi namanya juga hidup ya, itulah challenge ya. Kalau kita nggak di challenge ya kok kayak nggak seru hidup ini gitu, nggak ada tantangan kok nggak seru. Nggak ada tantangannya. Iya betul sekali. Jadi kadang-kadang kita bisa gagal, tetapi jangan jadikan kegagalan itu sebagai kita berhenti gitu di situ. Ketika kita gagal, kita berhenti untuk mencoba. Tetapi biarlah kegagalan itu juga menjadi bagian dari proses kita belajar untuk terus menjadi lebih baik, belajar untuk mempertahankan yang namanya hidup berkomitmen, hidup berintegritas, komitmen untuk berintegritas, gitu ya.
Nah, jadi intinya adalah aku mau bilang terus berusaha, hidup dengan benar, hidup dengan baik, berintegritas. Ya kalau gagal kita coba lagi bareng-bareng gitu. Dan lingkungan itu sangat membantu kita ketika kita pilih gitu ya teman kita yang bisa membantu kita untuk hidup lebih berintegritas. Gitu. Yes, betul sekali tadi teman-teman bilang itu. Kadang lingkungan itu tidak mensupport kita untuk hidup berintegritas. Nggak cuma yang so suci banget. Kadang kita dimusuhin kan. Bahkan sampai ada dendam. Pernah nggak kayak gitu? Yes. Ketika kita bilang sesuatu ke mereka, kita tegur gitu kan. Dan mereka jadi akhirnya dendam sama kita gitu. Tapi ya, mau gimana lagi, hidup memang begitu gitu loh. Intinya, Benar. apa yang kita alami, kita mesti terus berjuang, mempertahankan apa yang pantas dipertahankan itu. Yaitu sesuatu yang benar. Oke, berarti kalau aku boleh simpulkan ini kan, teman-teman ini berjuang banget ya, untuk mempertahankan integritas itu. Nah, tentunya nih, kalau kita sampai berjuang sampai mati-mati ya, berarti ada yang penting dong. Benar, ada yang penting nih. Menurut teman-teman nih, kenapa kita selalu membutuhkan integritas itu? Kenapa? Ayo, Apa ayo. ya? Biar bisa dipercaya sama gebetan kok. Oh. Ya, Ternyata yang diam Ya, dia. meskipun Ana belum punya ya. Bercanda aja tadi. Intermezzo. Iya. Bener juga nggak apa-apa. Pasti. Kan. Parah sih. Kalau menurutku sih ya, kita membutuhkan integritas itu karena integritas itu menjadi nilai dari diri seseorang gitu, yang akhirnya menunjukkan kualitas dari orang tersebut itu sih. Ya, betul. Dipercaya gitu tadi ya juga sister ngomong dipercaya gitu. Bener banget sih, kita butuh hidup berintegritas supaya kita itu dipercaya. Kalau di lingkungan kerja itu sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa? Supaya kita dengan apa namanya teman kerja kita, dengan rekan kerja kita, apalagi dengan atasan kita. Ketika kita diberikan tugas, ya mereka nggak ragu lagi gitu dengan kinerja yang kita punya. Karena kita sudah menunjukkan itu gitu melalui komitmen untuk hidup berintegritas itu tadi. Nah, beda lagi kalau misalnya kita di lingkungan sekolah. Mungkin sobat ngobar di rumah ada yang masih SMA gitu ya, di pendidikan atau juga yang sudah di perguruan tinggi. Kalau di situ kita butuh hidup jujur. Ya, jujur itu sangat diperlukan. Ya, ketika kita mengerjakan tugas kita kerjakan dengan jujur. Misalnya waktu kita untuk mengerjakan kan butuh proses gitu kan. Jadi ketika diberikan tugas kita harus sungguh-sungguh mengerjakannya, dicicil gitu. Supaya ketika dikumpulkan kita punya waktu yang cukup gitu. Itu kubur tepat waktunya. Kemudian ketika mengerjakan ujian sekolah, nah itu sangat diperlukan. Kenapa? Kita tidak mungkin gitu ketika ujian sekolah kita memberikan jawaban kepada teman kita. Mungkin kalian punya pengalaman memberikan jawaban. Dia kan. Berarti punya pengalaman kayak gini. Apalagi gitu ya, generasi milenial. Milenial. Oke, itu butuh sekali kejujuran. Bukan saatnya mengerjakan ujian sekolah itu saatnya memberikan jawaban. Bukan. Mungkin ketika mengerjakan tugas kerja kelompok boleh gitu kerjasama. Tapi ujian sangat dibutuhkan kejujuran. Itu harus dipertahankan. Ya, benar Kak. Disitulah integritas kita itu diuji gitu ya. Pertahankan kejujuran. Ya, terserahlah orang tuh mau ngomong apa. Asal kita itu tetap melakukan apa yang benar. Ya, Betul. setuju. Itu betul. Kita melakukan apa yang benar. Benar. Jangan kita maklumi hal yang belum tentu benar. Terus kita gara-gara temen gitu kan, nyontek gitu kan, demi kayak gitu, iya dikasih deh gitu, iya, gara-gara teman gitu kan. Kadang itu menjadi gitu loh, menjadi permasalahan kita gitu kan. Beda demi teman, apa sih enggak gitu kan. Tapi ternyata kita membunuh diri kita sendiri. Iya. Nah, Padahal akhirnya kita menjadi orang yang lebih baik. Gitu kan. Wah, lumayan ya guys. Kita udah ngomong banyak tentang yang namanya integritas. Dari apa yang kita pahami, bagaimana cara kita mempertahankannya di tengah zaman ini, dan betapa integritas itu tentunya sangat penting dalam kehidupan kita ya. Nah, terakhir guys, pesan apa nih yang bisa kalian bagikan, sampaikan buat sobat ngobar di rumah tentang ya mempertahankan integritas itu? Tentunya kan pasti kan nggak mudah juga buat
mereka yang di rumah. Oke, buat sobat ngobar di rumah, it's okay to be different asalkan kalian hidup dengan benar. Oke? Kalau dari Hana untuk sobat ngobar di rumah, simpel aja sih. Jika iya, katakan iya, dan jika tidak, katakan tidak. Good. Ya, kalau dari aku, integritas itu memang gak mudah, sobat. Tapi kalau kalian bisa mempertahankan itu, kalian akan merasa hidup kalian tuh akan lebih bermakna untuk lingkungan di mana kalian tinggal, gitu. Cakep. Nice. Oke guys, sebagai kesimpulan gue mengutip pendapat dari C.S. Lewis. Beliau mengatakan bahwa integrity is doing the right thing, even when no one is watching. Artinya melakukan apa yang benar, bahkan pada saat tidak ada yang memperhatikan kita. Nah, karena hidup itu ya pembelajaran gitu kan. Pembelajaran untuk memberikan makna baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang sekitar kita melalui integritas yang kita miliki. Cakep! Oke, Sobat Ngobar. Demikianlah ngobrol kita kali ini. See you Sobat Ngobar. Bye, See you, guys. bye. See you.